Selamat malam, Shalom, Bapak-bapak yang dikasih, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus. Malam ini kita bertemu kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari, menjadi pedoman dalam kehidupan kita agar kita benar-benar menjadi umat pilihan yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri ya Bapa, sebab siapalah kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang begitu lemah. Tanpa Engkau kami tidak dapat ya Bapa menjalani kehidupan ini dengan baik. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membacanya, Engkau mengurapi hati pikiran kami, sehingga kami ya Bapa dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Ya Bapa, agar mulutku ini ya Bapa penuh hikmat, agar dapat menebarkan pemberitaan-Mu dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat Alkitab kita buka hari ini dari Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, judul hari ini takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Nanti kita buka lagi Amsal 8 ayat 13 dan Amsal 9 ayat 10. Setelah itu Mazmur 34 ayat 9. Mari kita baca bersama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8. Ayat 8 kita baca lagi. Pasal 9. Pasal 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat 9, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu di Mazmur 34, Mazmur 34, Mazmur 34, Bapak Ibu kita buka ya, agar kita lebih mengerti firman Tuhan, agar kita mau membukanya tiap hari. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca ayat Alkitab. Takut akan Tuhan adalah permulaan yang baik dan pengetahuan. Kadangkala ya kita ini menjalani kehidupan ini memang benar. Kita kadang-kadang lupa dengan Tuhan karena kita fokus dengan kehidupan. Memang dalam masa sekarang ini begitu berat menjalani kehidupan ini. Kita lihat semua, kita sebagai rumah tangga, segalanya mahal. Uang yang kita pikir untuk sebulan cukup, tetapi kadang-kala tidak. Tetapi ya Bapak, saudaraku yang terkasih, kita punya Tuhan.
Kita jangan terfokus oleh keadaan dunia ini. Kita berseru kepadanya. Dia pasti akan mencukupkan. Bukan berarti kita banyak ya sekarang kekurangan, karena kekurangan mencuri, merampok. Itu kita umat Kristen jangan melakukan seperti itu. Kita gampang memang mengatakan berserulah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tidur. Tuhan itu melihat segala pergumulan kita. Karena itulah kita berseru, karena kita takut akan Dia. Kita akan berseru kepadanya. Kita lawan hati kita. Kita lawan iblis yang menggoda. Gak usah tidur aja lah. Tidak, kita lawan, duduk kita. Kita bersujud di kaki Tuhan. Yakinlah, takut akan Tuhan ialah permulaan hidup penuh hikmat dan pengetahuan. Kita akan diberi pengetahuan. Tuhan akan buka jalan. Jadi kita jangan takut menghadapi hidup ini. Sampai saat ini kita dipelihara karena kita selalu bersujud di kakinya. Kita selalu menangis. Hanya menangis pun Tuhan sudah mengetahui apa yang kita ingin. Dia akan mencukupkan segalanya. Jadi jangan kita ingin mencari yang tidak Tuhan kehendaki. Pada saat ini kita miris melihat orang-orang Kristen mencari kekayaan dengan pergi ke kuburan atau kemanapun. Itu Kristen. Untuk apa kita kaya tetapi kita tidak takut akan Tuhan? Tidak. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan melakukan kehendaknya, itu menyembah berhala. Harus kita yakin 100% kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan pelihara. Sampai saat ini pun lihatlah penyertaan Tuhan tanpa kita sadari. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan. Mau apapun di dunia ini mahal, mau apapun kejadian, tapi lihatlah, dicukupkan. Kita tidak pernah kekurangan umat yang dikasih Tuhan. Kita selalu ada setiap hari ada. Jangan kita itu kecewa. Tidak perlu kita kecewa. Tuhan itu ingin anak-anaknya itu selalu berseru kepadanya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mengerjakan semua yang diperintahkan Tuhan, menjauhkan yang tidak baik. Jangan kita hanya di mulut mengatakan kita takut akan Tuhan, kita seperti ini, kita seperti itu. Tidak, saudaraku. Takut akan Tuhan terlihat. Marah kita kurangi. Mengeluh kita kalau bisa tidak usah mengeluh. Mengeluhlah kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengeluh atas pekerjaan Tuhan, tidak. Kita sampaikan aja keinginan kita. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Untuk kehidupan sehari-hari Tuhan itu akan cukupkan, tidak pernah Dia menunggu nanti. Sakit penyakit akan disembuhkan. Itu yang saya alami. Saya mengalami mujizat dari Tuhan. Dari saya mulai kelenjar payudara, miom, stroke, saya hanya 5 hari sembuh hanya karena berseru kepada Tuhan. Udah mati setengah. Sampai dokter mengatakan Tuhan Yesus sayang sama aku. Begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan. Saya didiagnosis di saluran empedu saya ada kanker, ada tumor di pembuluh empedu, saluran empedu. Tetapi karena saya yakin 100% saya tidak akan, itu memang lahir dari hati kita. Dan benar, hasil MRI tidak ada.
Tuhan begitu baik kepada kita. Kita diberikannya waktu di dunia ini. Kita untuk hidup agar apa? Agar kita melakukan semua yang dikehendakinya. Seperti yang Tuhan katakan. Di ayat 34 tadi, di Mazmur 34. 9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Itu kalau kita berlindung kepada Tuhan karena kita takut akan Tuhan. Begitu banyak sekarang Kristen hanya mengucapkan Yesus, Yesus, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Dia masih melakukan segala, menyembah berhala, percaya dengan dukun, percaya dengan orang pintar, pergi ke pusat buhit biar mencari kekayaan, merampok, berselingkuh, berkata dusta, berbicara kasar, tidak ada kelemah lembutan. Itu bukan takut akan Tuhan, tetapi dia mendengarkan suara iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita selagi kita diberi kesempatan di dunia ini, waktu Tuhan sudah dekat, kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita sama-sama selalu andalkan Tuhan. Di dunia ini tidak ada siapapun yang bisa kita andalkan selain Bapa dalam surga. Tuhan Yesus yang begitu baik, itu nyata dalam kehidupan saya. Tuhan selalu memberi kelegaan pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita berseru kepadanya. Dia kita anggap sobat kita, Bapa kita. Dia akan melihat tetesan air mata kita. Dia akan memberi kelegaan. Jauhkanlah hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Takutlah akan Tuhan. Percayalah, Tuhan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun. Dia mengasihi kita. Untuk apa kita takut kepada dunia? Tetapi takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada manusia yang sempurna Tuhan ciptakan. Tetapi kita harus berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Selalu kita meluangkan waktu untuk kita berbicara kepada Tuhan. Kita memohon kepadanya dan memohon ampun setiap hari karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita bertobat untuk hal-hal yang tidak baik. Kita harus hidup yang benar-benar Tuhan kehendaki, sesuai dengan firman-Nya, agar kelak kita dipersiapkan di tempat yang indah, di Firdaus. Tuhan begitu mengasihi saudaraku yang terkasih. Engkau yang letih lesu, yang kau berbeban berat, datanglah kepadanya. Dia akan memelukmu. Dia akan memberimu kelegaan. Tuhan Yesus begitu baik ya saudaraku. Engkau jangan kecewa. Tuhan ingin engkau selalu takut kepadanya dan merendahkan diri, datang kepadanya. Tuhan menerima engkau. Walaupun engkau berdosa bagaimana, seperti merah putih, tetapi dia tetap mengasihimu. Senantiasa firman yang disampaikan berkenan agar kita benar-benar
selalu andalkan Tuhan dan selalu berseru kepadanya di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Walaupun kadangkala ada kelemahan dalam hamba menyampaikannya, mohon ampun ya Bapa, bukan maksud hamba ya Bapa menyakiti hatimu, tetapi hamba ingin ya Bapa senantiasa saudara-saudara yang terkasih kami ya Bapa mau selalu takut akan Kau dan meninggalkan apa yang tidak Kau kehendaki. Karena kami yakin Tuhan Yesus, Engkau menanti kami ya Bapa, sehingga umat yang terpilih menjadi yang dipilih. Dia tidak hendak, dia tidak mau ya Bapa, Kau tidak mau ya Bapa, kami terlalu perosot, terlalu dalam. Kau ingin kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar ya Bapa, yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Bapa, selalulah sertai hidupan kami, sehingga ya Bapa kami benar-benar bertobat untuk hal yang tidak baik, dan kami selalu takut akan Engkau, sehingga kami melakukan segala yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa hamba, seperti yang Kau ajarkan doa ya Bapa kami ya Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah makanan hari ini seperti Kau memberkati kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, ampunkan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga saudara-saudaraku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.